Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di Map Official Channel, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas 5 makhluk pertanda kiamat sudah dekat, ada yang telah muncul. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kedatangan Dajjal akan menjadi bukti nyata datangnya hari kiamat kelak yang kabarnya telah diketahui Muslim. Dalam beberapa riwayat, ternyata ada sosok atau makhluk lain yang muncul bisa saja sebelum atau bersamaan dengan datangnya Dajjal. Dikutip dari Detik Edukasi, keterangan tersebut berdasarkan pada pendapat ulama fikih aliran mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari. Pendapat terangkum dalam buku teologi Al-Banjari yang diterjemahkan oleh Khairil Anwar. Meski waktu kedatangannya merupakan rahasia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salah-salahnya Muslim memahami gambaran hari kiamat berdasarkan keterangan yang ada sebagai bentuk mengimani datangnya hari akhir. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 sosok yang muncul menjelang hari kiamat. Yang pertama yaitu dabbah. Secara bahasa, dabbah bermakna jenis binatang melata yang dapat berbicara. Dabbah memiliki ciri yang ganjil seperti didefinisikan Ibnu Abbas, yakni berambut dan berbulu dengan banyak warna, memiliki 4 kaki dan berwajah manusia. Kedatangan Dajjal jelang hari kiamat didasarkan pada salah satu riwayat hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr. Ia mengutip perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata atau dabbah menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, bukti lainnya dikabarkan dalam surah An-Naml ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi atau dabbah yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami." Abu Daud At-Tayalisi dan Hakim mendengar cerita Hudzaifah radhiyallahu anhu soal cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemunculan dabbah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dijelaskan bahwa kemunculan dabbah akan terjadi sebanyak 3 kali. Pertama, dabbah akan muncul di pedalaman hingga tidak banyak orang yang menyadarinya. Pada kemunculan kedua, dabbah muncul di Masjidil Haram atau di Masjidil Haram dan barulah beritanya tersebar di pelosok sampai ke Mekkah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian yang kedua, Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah sosok pemimpin Muslim menjelang hari kiamat.
Menurut keterangan hadis, Imam Mahdi diberi tugas selama 7 sampai 8 tahun lamanya dalam memimpin kelompok muslim. Surat Al-Hakim, hadis riwayat Al-Hakim yang bunyinya, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, hingga pada waktunya pasukan Imam Mahdi akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Bayat Al-Maqdis. Disinilah Imam Mahdi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan. Kemudian yang ketiga, makhluk pertanda kiamat yang sudah dekat. Yang ketiga adalah Dajjal. Dajjal digambarkan sebagai sosok pembohong dan pembawa fitnah yang besar. Ia muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculan akan dilakukan Dajjal dengan mengembarah ke seluruh pelosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Menurut Ustaz Halimur Rahman El-Mahfan, dalam buku-buku kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi semakin dekat. Saat ini Dajjal masih hidup dan dibelenggu dengan rantai yang sangat kuat dan kokoh. Pada waktunya nanti Dajjal akan lepas dari belenggunya dan mulai merusak bumi secara membabi buta. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Menjelang hari kiamat, sahabatku yang beriman dimanapun berada, Nabi Isa alaihissalam turun bersama 70.000 malaikat sebagai jawaban dari doa yang dipanjatkan Imam Mahdi kala terkepung oleh Dajjal dan penghuninya atau pengikutnya. Keterangan ini disandarkan dari surat An-Nisa ayat 159 yang berbunyi, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Riwayat hadis lain mengatakan, Nabi Isa dan para malaikat turun untuk membunuh Dajjal untuk menciptakan keamanan di bumi sekaligus menjadi pemimpin yang menghidupkan kembali syariat Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat muslim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian yang terakhir, makhluk pertanda kiamat yang terakhir yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Berdasarkan keterangan hadis, Ya'juj dan Ma'juj muncul jelang hari kiamat setelah Dajjal terbunuh pada peristiwa sebelumnya. Saat itu kondisi bumi sudah mulai aman sentosa. Syekh Al-Banjari mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj akan datang mengepung Nabi Isa, Imam Mahdi dan umat muslim lainnya yang berada di Bukit Tur. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dan Imam Mahdi dapat mengalahkan pasukan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Bukti kemunculan kelompok penghancur bumi tersebut dijelaskan dalam surat An-Nabiyah ayat 96 yang berbunyi, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Bahkan ahli tafsir Imam Ahmad menambahkan, memberikan gambaran mengenai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pertanda
Hari kiamat mereka diceritakan akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Berdasarkan keterangan hadis saat ini, Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung dalam sebuah bangunan. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dinding tersebut terjaga kekuatannya hingga waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terbuka jelang datangnya hari kiamat. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan tentang 5 makhluk pertanda kiamat sudah dekat dan ada yang telah muncul. Semoga apa yang saya sampaikan pada pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam pembahasan kali ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan serta kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.